Shalom dan damai sejahtera bagi kita semua. Saya Reka Asyanti Bumi Ginting, mahasiswa dari STP Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Sebagai umat Katolik, kita pasti memiliki nama baptis di belakang nama kita. Contohnya, Berlian Santa Modesta. Dari pemakaian nama Santo dan Santa tersebut, ada ungkapan atau harapan dari kedua orang tua agar anak tersebut akan meneladani kehidupan Santo-Santa tersebut. Nah, sebagai umat Katolik, kita pasti pernah mendengar mengapa kita memakai nama Santo-Santa di balik nama kita. Nah, di video kali ini kita akan bahas. Setiap pada tanggal 1 November, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Orang Kudus. Pada Hari Raya Orang Kudus tersebut, Gereja Katolik merayakan Hari para Orang Kudus, baik itu mereka yang telah dikanonisasikan gereja sebagai Santo-Santa maupun para Orang Kudus yang belum dikanonisasikan. Gereja telah mulai menghormati para santo dan santa martir sejak abad kedua. Selain peringatan secara umum yang ditetapkan setiap tanggal 1 November, ada juga peringatan secara khusus setiap bulannya sesuai tanggal yang sudah ditetapkan. Seluruh umat Katolik dipanggil agar hidup pada kekudusan melalui cara hidup yang dijalani sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Gereja Katolik. Dalam tradisi iman Katolik mewariskan kepada kita sejumlah besar tokoh pejuang dan pembela nilai yang mengangkat harkat dan martabat manusia melalui imannya. Itulah orang-orang kudus kita peringati yang pada masa hidupnya memberikan banyak teladan untuk hidup dalam kebenaran iman. Para orang-orang kudus bukan berarti selama hidupnya tidak mempunyai celah atau kesalahan. Sebagai manusia, mereka juga memiliki kelemahan dan kekurangan selama hidupnya. Namun, oleh sentuhan rahmat Allah, mereka bertobat dan memulai menata hidupnya secara baru mengikuti kehendak Allah. Kita umat Katolik meneladani cara hidup mereka. Umat Katolik menjadikan Santo-Santa sebagai pelindung dan perantara doa-doa kita. Dalam memilih nama baptis atau krisma, kita harus melihat dari kekasan Santo-Santa tersebut melalui riwayat hidup yang mereka miliki. Misalnya, kalau diri kita ingin menjadi yang militan dalam menghayati kekristenan, pilih Santo Ignatius Loyola. Kalau menjadi seorang yang sangat kritis, bisa memilih nama baptis atau krisma Santo Thomas. Kalau berpribadi tenang, bisa pilih Santo Filipus dan sebagainya. Jadi, sebaliknya bukan karena disesuaikan dengan pesta, perayaan atau tanggal dari kelahiran kita. Terang doa dan dalam bimbingan Roh Kudus akan membantu dalam pemilihan nama pelindung kita, baik dalam baptis maupun krisma. Menurut tradisi dalam Gereja Katolik, para kudus dihormati melalui pesta para kudus yang dirayakan dalam Gereja Katolik. Perayaan ini mewartakan karya-karya agung Kristus dalam diri para kudus dan menyajikan kepada umat beriman teladan-teladan yang patut ditiru. Gereja kita selalu berusaha untuk memberikan perhatian yang khusus kepada orang-orang yang telah berpulang ke pangkuan Bapa
surga. Mereka ini diakui sebagai orang kudus karena iman mereka yang teguh dan kokoh menghadapi kenyataan di dunia ini. Mereka diakui suci bukan karena tidak pernah mengalami penderitaan, cobaan, dan tantangan. Mereka diakui suci karena berani menghadapi tantangan dan cobaan itu dengan penuh syukur. Mereka sadar akan kelalaian dan kekurangan mereka, lalu berbalik kepada Allah. Jikalau kita memiliki nama Santo Santa di balik nama kita, kita harus meneladani Santo atau Santa yang diberikan kepada kita, agar Santo Santa tersebut menjadi pendoa bagi kita.